Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel ini. Salam sejahtera untuk semua. Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan dan keberkahan. Amin. Pada kesempatan video kali ini kita akan berbagi, kita akan sharing tentang panduan bagaimana memulai usaha penggilingan padi sampai berjalan. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, bahwa tidak semua orang yang menjalankan usaha penggilingan padi ini bisa berakhir dengan kesuksesan. Banyak di antara mereka yang sukses dengan menjalankan usaha penggilingan padi ini, namun tidak sedikit pula di antara mereka yang tidak berhasil atau belum tikar, ya, merugi. Ini semua tentu disebabkan karena tata kelola yang kurang baik. Artinya bisnis penggilingan padi ini harus dijalankan dengan cara yang tepat dan benar agar bisa berjalan dengan baik dan berhasil. Untuk memulai usaha penggilingan padi, terlebih dahulu kita harus menyiapkan lahan yang luas. Nah, untuk membuka usaha ini memang dibutuhkan lahan yang luas untuk tempat mesinnya, kemudian untuk gudang, ya, untuk gudang, tempat stok gabah ataupun beras, kemudian lahan untuk jemuran, belum lagi untuk limbah, ya, pembuangan limbah, sekam, itu juga membutuhkan lokasi yang luas, ya. Jadi yang pertama harus disiapkan itu adalah lahan luas dan juga strategis, ya. Strategis, ada akses jalan masuk, ya, mobil bisa masuk agar bisa mendukung mobilitas usaha dalam pengangkutan. Nah, kemudian lahannya juga harus tidak di tengah pemukiman warga, karena giling padi itu rentan sekali dengan debu dan kotor, ya. Jadi diusahakan untuk lahan ini harus berada di pinggir kampung, tidak di tengah kampung, ya, karena sedikit banyak ini nanti akan mengganggu lingkungan sekitar, ya. Nah, jadi yang pertama harus disiapkan adalah lahan yang luas dan juga strategis, ada akses jalan masuk dan kemudian jauh dari pemukiman. Nah, itu adalah yang pertama. Kemudian persiapkan juga modal yang cukup, ya. Untuk giling padi ini memang membutuhkan modal yang lumayan besar menurut saya. Di samping lahan yang luas, ya, modal juga harus cukup untuk membeli mesin, baik itu yang pecah kulit ataupun yang polisher, kemudian mesin penggeraknya bisa diesel atau listrik, kemudian juga modal untuk membuat gudang, ya, untuk membuat gudang untuk tempat stok gabah atau beras, ya, kemudian juga tempat pembuangan limbahnya. Nah, itu juga membutuhkan modal yang tidak sedikit, ya. Belum lagi jemuran atau area untuk menjemur gabah yang masih basah. Jadi memang modal penggilingan padi ini lumayan besar. Kemudian pilihlah mesin yang berkualitas bagus, ya. Ini semua agar dalam mengoperasikan giling padi itu tidak sering
rusak ya. Jadi mesin yang berkualitas atau yang bagus itu akan lebih baik ya, karena dengan demikian kerusakan itu bisa diminimalisir ya. Kalau ada modal yang cukup, belikan saja mesin-mesin yang berkualitas bagus. Nah, kemudian yaitu pekerja yang ulet ya. Ulet, bekerja keras dan tentunya kuat, karena untuk penggilingan padi ini memang tenaganya harus kuat ya. Tenaganya harus kuat. Namun untuk pemula yang baru memulai, mungkin yang menggunakan jasanya itu masih sedikit ya, bisa kita kerjakan sendiri terlebih dahulu. Baru kalau kemudian itu sudah berkembang dan tenaga kita sudah tidak mencukupi, baru kita bisa merekrut atau memperkerjakan orang lain untuk membantu. Nah, selanjutnya yaitu menetapkan harga jasa penggilingan padi yang kompetitif, yang bersaing ya. Nah, ini untuk harga jasanya itu kalau bisa standar saja, tidak terlalu mahal namun juga tidak terlalu murah. Lihat kompetitor di sekitar kita ya, artinya jangan sampai pengguna jasa itu keberatan, tapi kita juga jangan sampai rugi ya. Ambil tengah-tengah, yang penting pengguna jasa itu ringan dan kita juga tidak rugi atau kita masih untung. Kemudian selanjutnya yaitu pelayanan yang baik ya. Bagaimanapun juga yang datang untuk menggunakan jasa giling padi kita itu berarti sedikit banyak sudah mempercayakan atau percaya kepada kita. Jadi kita harus menjaga kepercayaan itu dengan baik. Nah, kalau harga kita sudah tidak kompetitif, kualitas kita kalah, kemudian pelayanan juga kita kalah dengan kompetitor-kompetitor yang ada di sekitar, ya tentu saja ini akan berdampak tidak baik bagi kelangsungan usaha penggilingan padi kita. Jadi demikian teman-teman, beberapa hal yang perlu dipersiapkan ya sebelum kita memulai usaha penggilingan padi, agar nantinya itu bisa berjalan dengan lancar dan baik ya. Nah, kiranya cukup sekian teman-teman sharing kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.